kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Amara Syahrani, yang diketuai oleh Berlian Dona Vidyasari, kemudian Drianggi Diamato Gagultom, Maria Margareta Runauli, dan Monica Felicia dari Pendidikan Bahasa Korea. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas produk kami, yaitu Monte Flores. Nah, untuk yang pertama, customer segment kami adalah pelajar dan mahasiswa yang berusia 16 sampai 30 tahun. Kemudian, value proposition kami dimulai dengan memiliki variasi bunga yang banyak seperti bunga artificial, bunga segar, dan bunga kawat bulu. Berikutnya, pelanggan bisa memesan buket uang tunai, buket makanan, serta buket photocard tokoh idola. Kemudian, buket kami merupakan buket handmade yang dirangkai sesuai dengan keinginan dan pesanan pelanggan. Nah, yang terakhir, memiliki kualitas yang tinggi dengan harga yang terjangkau. Nah, selanjutnya untuk channel dari produk kami ada WhatsApp Business, Instagram, TikTok, e-commerce, dan X atau Twitter. Baik, poin yang berikutnya yaitu customer relationship. Customer relationship ini bagaimana agar cara kita untuk menjalin hubungan dengan customer. Cara yang kami gunakan yaitu yang pertama interaksi di semua sosial media dan e-commerce. Contoh sosial media yang kami gunakan yaitu WhatsApp, Instagram, TikTok, dan Twitter. Kemudian yang berikutnya yaitu revenue stream. Bagaimana agar cara kita untuk meningkatkan pendapatan agar pendapatan lebih besar. Cara yang kami gunakan yaitu yang pertama penjualan business to customer melalui sosial media maupun marketplace. Kemudian cara yang kedua yaitu melakukan promosi berbayar di media sosial. Kita menggunakan Instagram Ads. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada key resources. Key resources ini berhubungan dengan sumber daya yang kami gunakan untuk mewujudkan value proposition. Sumber daya yang kami gunakan yaitu yang pertama, ada sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dalam merangkai bunga. Hal ini berkaitan agar nantinya produk yang dihasilkan menjadi produk yang berkualitas dan ada nilai jual yang tinggi. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada bahan baku bunga segar, bunga artificial, dan pipe cleaner atau kawat bulu. Kemudian yang selanjutnya itu bangunan produksi. Kemudian ada kendaraan, perangkat elektronik, dan internet. Hal ini berkaitan dengan cara kita untuk mengiklankan atau memasarkan produk kita. Kemudian yang selanjutnya itu rekening bank dan e-wallet. Hal ini berkaitan untuk nantinya kita melakukan transaksi pembayaran. Dan selanjutnya yaitu ada merek. Selanjutnya ada poin key activities, yaitu berkaitan dengan aktivitas yang dijalankan untuk menghasilkan value proposition. Yang pertama yaitu kita melakukan riset produk. Kemudian setelah melakukan riset yang mendalam tentang produk yang akan kami buat, kita lanjut ke tahap proses produksi. Kemudian setelah itu kita membuat identitas produk seperti logo, kartu ucapan terima kasih, dan lain sebagainya. Kemudian kita mulai mempromosikan barang tersebut, dan jika ada orderan yang masuk, kita memulai packaging. Kemudian kita melakukan pemasarannya secara online, dan kemudian distribusi dan delivery. Kemudian membuat workshop terkait kiat-kiat merangkai bunga. Workshop ini juga nantinya kita bisa mengiklankan produk yang kita bikin melalui workshop yang kita lakukan ini. Yang berikutnya yaitu ada key partners. Key partners ini berhubungan dengan sumber daya dari luar perusahaan yang kita gunakan untuk mencapai key activities agar nantinya menghasilkan value proposition yang tinggi. Key activities yang kami gunakan yaitu yang pertama, kita bekerja sama dengan supplier bahan baku. Misalnya kita bekerja sama dengan supplier bunga fresh ataupun bunga artificial. Kemudian yang berikutnya itu kita bekerja sama dengan supplier kemasan. Hal ini nantinya berhubungan dengan packaging untuk buket bunga yang kita pasarkan, yaitu kertas dan plastik. Kemudian ada supplier percetakan.
Dalam hal ini, kami membutuhkan percetakan untuk membuat logo, kartu ucapan terima kasih, dan lain sebagainya. Kemudian ada toko online atau marketplace. Yang terakhir yaitu ada cost structure atau struktur biaya. Biaya-biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan bisnis sesuai dengan value proportion. Cost structure dari usaha kami yaitu yang pertama ada biaya marketing, yang kedua ada biaya produksi, yang ketiga ada biaya karyawan, dan kemudian yang terakhir ada biaya tak terduga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan yang terjadi. Terima kasih.